Izin bentar, Bu. Ya, sudah saya rekam. Silakan. Ya, silakan lanjut Bu Siti Mano, silakan. Saya dari Gresik, Bunda. Oh, Gresik, Jawa Timur ya. Ya. Alhamdulillah, kita lintas daerah nih ya Bu ya. Keren. Jadi makin banyak teman nih kita nih. Makin banyak teman, banyak saudara, alhamdulillah. Dalam puasa nambah saudara ya. Iya. Senang rasanya deh. Terima kasih banyak ya Bu ya. Lalu kita siapa lagi yang belum ya? Tadi Bu Zulina sudah, Bu Faizia sudah. Kita Ibu Teguh, Pekanbaru, Ibu Dina. Nah, ini ada Pak Hari. Pak Hari, oke. Pak Hari. Ganteng sendiri ya. Ganteng sendiri nih. Oh, Pak, videonya Pak, biar kita kenal Pak. Oh, belum ini ya? Oh, belum. Belum on. Boleh Pak Hari belum. Siapa lagi ya? Kira-kira sebentar. Ya, sini ada Ibu Dina. Nah, Ibu Dina ini salah satu pemateri kita yang luar biasa, Ibu-ibu sekalian. Nanti Bu Dina akan menyampaikan materi. Tapi untuk materi pertama nanti ada pemateri lain selain Bu Dina yang akan menyampaikan. Wah, ini luar biasa ya. Bandar Lampung, Gresik. Mana kita di itu? Pekanbaru, Riau. Wah, jauh-jauh nih. Dari Jakarta belum ada ya, dari Jakarta ya? Ibu Siti. Ya, saya. Tapi tetap semangat. Dari Jakarta Ibu Siti. Dari Jakarta saya baru sendiri. Oke. Foto. Iya, boleh Bun, foto-foto bareng aja deh dulu. Ya. Boleh Bu, silakan Bu Lina. Dibuka yuk Bunda Lola. Pak Heri, kita foto bareng dulu ya. Bunda, oke. Oke, ini gambar saya kebetulan juga kena sinyal. Pian. Iya. Sip, udah lagi cara yang bebas ya deh, 3. Kalau MR gimana nih? Gimana kalau MR? Bunda Dina, oke. Kalau kita TBA begini 3. Yuk, jari 3 dulu. Jari 3 Bunda. Oke, 3, 2, cantik. Ya Allah, Masya Allah. Ya, sekarang senyum MR-nya, senyum MR. Ya, senyum MR, Bunda. 3, 2, 1, cakep. Oke, sip. Oke, lanjut, Bun. Ini namun Pak Solican sepertinya belum hadir ya. Iya, betul. Karena beliau gimana Bunda? Ada kabar kah Bunda? Bunda Coba saya cek dulu ya. Saya cek dulu. Karena lagi OTW menuju rumah orang tua. Atau gimana kalau Bunda Dina ready kah, Bun? Bunda Dina dulu boleh? Siap, ya? Ready. Oke, siap. Karena khawatir sudah asal maghrib. Yuk, lanjut Dede. Kita profilnya dari Bunda Dina. Oke, langsung saya mulai. Saya share screen dulu ya sebentar. Baby. Sebentar. Boleh sambil ngobrol dulu, Bu, sambil saya buka. Oke, siap-siap. Saya ini ya, saya izin dulu, gambar saya juga aduhai, alhamdulillah. Baik, oke. Saya perkenalkan Bapak Ibu semua, oke ya. Saya buka aja dulu deh. Walaupun wajahnya nggak jelas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, apa kabar Bapak Ibu semuanya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Oke. Aduh, mohon izin ya, mohon maaf. Ini cahaya saya kebetulan keren, ini diuji sama Allah, tapi tetap semangat ya. Oke, Bapak Ibu semua sih saya lihat udah keren, namun belum ada kompak. Yuk, bahasanya MR, Bapak Ibu semuanya. Kalau saya katakan apa kabar Bapak Ibu semuanya? Bapak Ibu, Bapaknya ada satu ya. Bapak Ibu semua bilang Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes, yes, dahsyat. Seperti itu ya Bapak Ibu semua. Gimana? Semangat. Oke, semangat. Oke, silakan dibuka. Oke. Sebentar. Dibuka dong, silakan dibuka. Unmute-nya dibuka, Ayah Bunda. Oke, siap, dahsyat. Jamu nih Mbak Biro ya, Songo? Ya. Songo ya. Oke. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Ayah Bunda apa kabar pada siang sore hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa, dahsyat. Oke, dahsyat ya, alhamdulillah. Tadi kenapa ya Bu Siti ya tadi ya? Ini tapi sudahlah, orang MR apapun persoalannya selalu keren dan selalu positif. Nah ini dia Pak Ustadz kita sudah hadir, alhamdulillah. Kalau gitu izin deh, bukan Bunda jadi kalau gitu Bu Siti maaf, sepertinya Pak Ustadz dulu deh. Oh, siap. Bapak Ibu ya, oke. Bapak Ibu semuanya saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung, selamat menyimak dari materi yang super dahsyat dari pemateri kita Pak Ustadz. Beliau tapi nggak mau dipanggil Ustadz. Oke deh, Bapak Pak Solicen CTMR ya. Silakan Pak Solicen. Atau mungkin Bunda Siti mau ada disampaikan dulu sebelum saya akan memutarkan video profil dulu untuk Oke, sebentar saya izin dulu ya. Solihan, tapi sebelumnya kita saksikan juga video untuk tema hari ini atau seminar hari ini biar teman-teman atau Bapak Ibu sekalian bisa kenal siapa sih yang ada di panitia pada hari ini. Jadi sebelum kita melihat videonya, kita baca doa dulu yuk, kita baca Al-Fatihah dulu sama-sama dengan harapan acara kita berlangsung lancar sampai hari ini tanpa halangan apapun. Dan kita semua senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih Bunda Lina yang sudah membuka di awal. Jadi hari ini adalah seminar amal Songsong Ramadan yang akan dilaksanakan selama 2 hari ini dan esok. Hari ini juga akan ada 3 sesi, mohon maaf. Jadi hari ini sesi pertama, nanti setelah maghrib sampai menjelang isya kita istirahat dulu. Ibu-ibu sekalian bisa melakukan aktivitas seperti biasa, lalu kita bergabung lagi nanti jam 19.45. Jadi sekarang saya ingatkan bahwa nanti kita ada sesi lagi habis maghrib ya, habis isya, mohon maaf, habis isya. Hari ini mohon izin saya akan menyampaikan dulu susunan acaranya atau materinya. Yang pertama adalah untuk Rabu, hari ini tanggal 30 Maret 2022. Materi pertama yang akan disampaikan adalah Ramadan dan Perisai Rizki. Itu yang akan disampaikan oleh Bapak Solikan, Sarjana Sosial CTMR. Lalu yang kedua, LOP Ramadan Terbaik oleh Ibunda Dina Sofia Makmur, SP CTMR. Lalu yang ketiga, materi yang terakhir, yang ketiga untuk hari ini, menyempurnakan puasa dengan disiplin kata yang akan disampaikan kembali oleh Bapak Solikan, Sarjana Sosial CTMR. Mohon izin, kami akan mempersembahkan video untuk seminar hari ini, pembuka. Mohon disimak ya Ibu-ibu sekalian. Terima kasih banyak.
حبيبنا راجعين والهادي وعد منصورة أمتنا بدي مصحف طلقتنا مدهون العهد والله طلقتنا واحنا اللي ما نسينا البلد ولا هي نسكتنا جايين من كل الأرض يا رب ثبتنا. Nah, jadi teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, barusan adalah video panitia seminar pada hari ini. Semoga Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian berkenan dan salam kenal dari kami semua. Sampai 2 hari ke depan kita akan melaksanakan seminar. Nah, untuk melaksanakan seminar hari ini kita ada kontrak training. Apa sih kontrak trainingnya? Yang pertama, kita harus bahagia. Bapak Ibu sekalian bahagia nggak hari ini? Bahagia. Alhamdulillah, luar biasa. Kalau nggak bahagia, nanti ilmunya nggak nyerep deh. Jadi kita harus bahagia dulu. Dengan cara apa? Senyum 227. 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan, 7 detik. Coba. Ya. Gak apa-apa ya. Kita harus happy, kita harus bahagia biar materi atau keilmuan yang masuk itu lebih enak masuk ke kita. Jadi kalau kita happy, kita bahagia, di depan kita pasti akan terlihat atau terasa lebih ringan. Gitu. Lalu yang selanjutnya, nah, aktif merespon. Jadi nanti kalau misalnya peserta atau hostnya meminta apa, meminta ibu-ibu untuk Bapak Ibu untuk membuka kameranya atau suaranya, nanti aktif ya. Jadi kita biar lebih enak, interaksinya lebih enak, pasti akan lebih seger, jadi nggak ngantuk gitu sampai selesai acaranya. Ya, semangat. Semangat. Harus semangat. Keren. Terus selanjutnya, peserta ini ada beberapa macam. Yang pertama tidak fokus. Nah, sekarang ibu-ibu saya mau tanya, ada yang masih hidup nggak kompornya? Nah, lagi masak air nggak? Nah, biar fokus, kompornya mati dulu deh, gitu. Kecuali ada orang yang nungguin, takutnya keasikan seminar, airnya kering. Nah, itu bahaya. Jadi kita harus fokus. Nah, kita sekarang biar fokus dulu nih. Saya mau ada sedikit ice breaking. Jadi kalau saya bilang jidat, ibu-ibu ikut pegang jidat atau kening, ya. Ya. Kalau saya bilang Bapak Ibu bilang pegang hidung. Kalau saya bilang dagu, Bapak Ibu pegang dagu. Nanti ikutin gerakan saya ya. Ikutin kata-kata saya. Siap. Ikuti kata-kata saya. Sudah siap, Bapak Ibu sekalian? Siap. Nah, sudah siap. Oke, sedikit lagi materi kita mulai, tapi kita biar fokus dulu nih. Oke, dagu. Hidung. Kening. Hidung. Dagu. Hidung. Nah. Dagu. Sekali lagi ya. Oke, sekali lagi. Ikuti kata-kata saya. Ikuti kata-kata saya. Itu clue-nya, itu kuncinya, ya. Siap. Dagu. Dagu. Tapi udah lumayan, udah fokus. Nah, alhamdulillah. Nah, yang kedua tidak rendah hati. Terima kasih banyak ya ibu-ibu ya, keren.
Yang kedua, tidak rendah hati. Jadi saya tahu teman-teman bapak-bapak ibu sekalian yang ada di sini orang-orang luar biasa, orang-orang hebat, orang keren. Tapi di sini kita sama-sama belajar semua gitu. Jadi kita kosongkan gelas kita buka jubah kita semua sini siap untuk belajar. Siap? Siap. Keren. Semangat. 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 Lalu yang terakhir, ikhlas. Kalau kita ikhlas saat mendengarkan materi yang disampaikan oleh pemateri, itu pasti akan masuk lebih banyak dan semuanya pasti akan lebih melekat di dalam diri kita dan pikiran kita. Lalu selanjutnya, bentar. Nah, sebelum acara inti dimulai nih, kita lihat dulu materinya, mohon maaf, video profil mengenai pemateri pada hari ini, yaitu Bapak Solihin, Sarjana Sosial CTMR, akan membawakan materi Ramadan Perisai Rezeki. Tapi sebelum kita menyimak materi dari beliau, kita saksikan dulu ya, video profilnya seperti apa. Dapur ya habis itu. Siti nggak kedengar itu videonya. Di ini. Buka. Ibu Siti ketutup itu Bu Siti. Dibuka dulu speakernya. Ya. Nah, sip. Nah, jadi barusan kita saksikan video profil mengenai pemateri kita. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mau berkonsultasi mengenai coaching mengenai Quranic Community dan lain-lain, bisa hubungi di sini, ada FB-nya, ada WhatsApp-nya dan emailnya. Jadi teman-teman sekalian, Pak Solihin ini adalah orang yang luar biasa dan akan menyampaikan materi juga yang sangat luar biasa. Sementara ini dulu untuk perkenalannya, saya langsung coba ambil materinya. Bu Lina mohon di backup sebentar. Ya, kepada Pak mohon maaf, kepada Pak Solihin dipersilahkan untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan materi yang luar biasa pada hari ini. Terima kasih banyak. Sekian pembukaan dari saya. Acara sekarang miliknya Pak Solihin. Silahkan Pak Solihin. Masya Allah. Baik, suara bisa didengar? Bisa Pak. Alhamdulillah. Jelas sangat. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah rabbi jidna ilman nafi'an wa rzuqna fahman wasyi'an amin ya rabbal alamin. Apa kabar ibu-ibu semua ini ya? Apa kabar ibu-ibu ajaib hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dahsyat. Sekali lagi, apa kabar ibu-ibu ajaib hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Dahsyat. Alhamdulillah ya. Kenapa kita harus gerak-gerak ditanya kabar? Ya karena bersyukur banget kita bisa ngangkat tangan yang kanan, yang kiri bisa kita gerakin, terus kita bisa mengepal dua-duanya. Ada loh tetangga kita, bahkan keluarga kita yang ngangkat tangannya aja nggak kuat, dibantu oleh kita. Mau mengepal begini aja nggak bisa, harus dibantu oleh tangan anaknya atau tangan kita sendiri. Maka hari ini kita masih bersyukur banget kepada Allah masih bisa aktivitas
yang nampaknya ringan, tapi ini adalah hal yang luar biasa, yaitu mengangkat kedua tangan kita. Maka ketika dari kabar, setidaknya ada ekspresi gerakan kita. Yuk, tangan kayak angkat, tangan kiri angkat, seperti itu. Ini maknanya kenapa kita harus angkat tangan. Karena ngomong aja sepertinya kurang maksimal syukur kita ya. Baik, itu perkenalkan Ana diberi nama orang tua Solicen hurufnya ya. Huruf Solicen, L-I-C-H-E-N. Nah, ini sejarahnya cukup panjang. Ternyata nama ini ya memang kita tidak tepat di awal ketika nulis nama pas jasa SD mau dibuat. Nah, kelas 6 SD, besok ngumpul nama-nama yang benar ya. Ya, kalau dulu belum ada akte, belum ada data-data penting gitu, sehingga tulis sendiri di rumah gitu. Jadi kita tulis sendiri. Sebenarnya bukan Solicen maksudnya Solihin lah maksudnya ya. Terus ternyata turun begitu jadi SD bacaan seperti itu. Nah, ya waktu itu masih anak-anak belum ngerti, ngeh-ngehnya pas kuliah gitu. Kuliah loh kok Solicen ya gitu. Udah akhirnya saya nemui orang tua, Pak, Ibu, mohon maaf, nama saya ini tulisnya Solicen. Tapi saya mau tanya sih, niat Ibu Bapak beri nama itu apa sih? Ternyata Bapak Ibu bernama saya, maksudnya Solihin gitu maksudnya ya. Solihin, pengen dia punya anak yang soleh, maksudnya begitu. Ternyata tulisnya seperti itu. Yaudah Pak, mohon izin, nama ini udah kadung tenar, dia bilang. Di kampus sudah lalu dikenal, jadi ya mohon izin nama ini saya pakai. Terus insya Allah niatan Bapak masih tercatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, jadi sampai hari ini nggak ada keinginan atau niatan untuk merubah nama, untuk memperbaiki nama, masih cukup asik, cukup nikmat dengan nama itu. Bahkan mungkin nama Solicen jadi nama yang langka gitu ya. Kalau dijejer nama-nama di Indonesia mungkin nggak banyak nama Solicen ini ya. Ada tapi nggak banyak gitu. Dibandingkan dengan nama yang lain-lainnya ya. Nama yang lain-lainnya tentu banyak sekali itu nama-namanya. Pakai nama Bu Lina. Duh, banyak banget Bu Lina namanya. Umum ya. Ya, ini tentang nama ya Bu Lina, Bu Siti, ya. Bu Siti, ini banyak banget nama-nama itu ya. Ini tentang nama. Jadi selanjutnya Ana tinggal di Jati Agung, tepatnya di Fajar Belum Selatan. Cuman hari ini izin dengan orang-orang metro, Ana zoom-nya di kota metro nih. Di kota metro, tepatnya di 24 Sari, di kampung kelahiran kami, kampung kelahiran Ana, ini tempat orang tua. Terus sekarang geser tempat Ayu ini, tempat Ayu. Masih ada Ayu kayak kandung di sini. Numpang yuk untuk zoom, silakan. Karena tinggal saya di Jati Agung itu ya dari sini sekitar 45 menit lah. Pas ada izin supaya tepat waktu di 16.30 ternyata kurang tepat waktunya, sehingga mohon maaf dalam hal ini kita menginformasikan di awal 16.30 ternyata udah hampir jam 17 ini kita baru mulai ya. Insya Allah 17 malahan ya. Insya Allah akan saya sampaikan semaksimal mungkin materi ini nyampe untuk diri saya khususnya, juga untuk ibu-ibu sekalian. Insya Allah ini di materi ini didedikasikan untuk ya orang tua saya, untuk kakak-kakak saya, untuk istri, keluarga semuanya, wabil khusus untuk yang hadir pada malam hari ini. Juga tentunya untuk TBA ya, Masya Allah. TBA, terima kasih banyak. TBA, Barakallahu Fik, Jazakumullah Kasir, TBA, begitu keren, dahsyat. Mendedikasikan waktunya, skillnya, mungkin pulsa-pulsanya, kuotanya untuk menyiapkan agenda hari ini, Masya Allah. Ini pengalaman pertama Ana terus terang dengan Bu Dina, pengalaman pertama secara profesional gitu, mengadakan kelas Zoom, Masya Allah. Selama ini kami nggak profesional, Bu sekalian. Selama ini kami hanya Zoom yuk, Zoom, dadakan langsung aja buka HP, selesai gitu. Nah ini pengalaman pertama sekali lagi, terima kasih untuk ini Bu Siti, Bu Widya nih ya. Saya Siti. Bu Oh Siti, iya. Bu Siti, Bu Widya, Bu Lina Mastari, Masya Allah, dan Pak Musoleh tadi ya. Soalnya hari ini Beliau lagi Soleh. tugas. Soleh itu mungkin Pembicara trennya kemarin, atau Pak, ya. mungkin pimpinannya gitu. Sekali lagi terima kasih banyak. Insya Allah amal-amal ibu sekalian dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini menjadi amal jariah ketika ilmu yang disampaikan hari ini besok itu meresap ke dalam kalbu teman-teman semuanya, terus diamalkan, maka
bagian pahalanya tentu yang paling besar adalah yang menyiapkan materi ini, Masya Allah ya, yang menyiapkan semuanya. Kenapa? Karena dengan persiapan ini orang jadi nyaman, orang jadi nikmat, mudah gitu, sehingga hatinya senang, tambah bahagia, maka pahalanya tentu menjadi berlipat-lipat. Sekali lagi, terima kasih untuk tim TBA. Insya Allah kalau memang diizinkan dan Allah ridho, ya next kita buat agenda-agenda lain. Hari ini mungkin seminar amal ya. Nanti kalau memang harus seminarnya yang profesional, yang nggak amal, yang harus memang berbayar secara seminar ini ya kita siapkan. Atau kalau mau free juga kita siapkan. Insya Allah saya siap untuk kolaborasi dengan TBA kapanpun. Insya Allah kita dengan senang hati akan mendampingi insya Allah. Tapi sekali lagi kami nggak bisa berbuat apa-apa, kami bisa memberikan materi gitu, bukan materi insya Allah. Baik, hari ini izin saya menyampaikan satu jurus pokok dalam ilmu makna rezeki yang saya pelajari. Jadi Ustaz Nasrullah sudah meramu ilmunya begitu keren, dahsyat, dan salah satu jurus pokoknya adalah perisai rezeki. Perisai rezeki ada satu jurus yang di awal-awal pasti disampaikan oleh Pak Nas di dalam setiap kelas apapun. Bahkan semua CTMR, setiap kegiatan, mau kajian, mau seminar, private training, camp online, camp offline, TFT, pasti jurus ini nggak pernah ketinggalan. Karena ini jurus pokok. Karena hakikatnya ketika kita menjadi seorang yang seperti magnet rezeki, kuncinya hanya di perisai ini. Perisai rezeki, nah mengapa disebut perisai rezeki, Bapak sekalian? Perisai rezeki ini artinya sesuatu yang disukai gitu ya. Perisai itu sesuatu yang positif, yang disukai. Nah, tetapi perisai yang disukai itu perisai untuk menangkis serangan-serangan musuh, ya, menahan virus, bakteri gitu. Perisainya itu tentu sangat positif. Tapi kalau perisai itu menahan rezeki, positif nggak Ibu sekalian? Tidak. Nah, kita punya perisai, tapi perisainya itu menahan rezeki gitu, tentu nggak positif, ya. Kata perisai yang positif, tapi ketika kita perisai itu menahan rezeki, kan nggak positif. Nah, suatu nggak positif ini harus kita hilangkan, kita buka supaya benar-benar rezeki-rezeki Allah siapkan itu masuk begitu derasnya. Kalau saya analogikan, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Ali Hidayat, jadi jika ini ada suatu gelas, terus kita menyiapkan madu di sebelahnya. Kita menuangkan madu yang tahu kan Ibu sekalian kadar kentalannya, dituangkan gelas gitu. Tentu kalau gelas ini kosong tidak ada apa-apa, dia akan mudah. Bahkan satu botol bisa tumpah penuh. Tapi ketika gelas ini ada, kita pasang tisu 2 lapis, tisu aja, tisu, nggak usah plastik lah, tisu aja, tisu 2 lapis. Kita tuangkan, maka madu itu nggak langsung masuk ke dasar gelas. Madu nyangkut di tisu dulu, terus tisunya ngeresep, terus nggak perlu waktu yang nggak cepat itu, lama-lama baru netes tes. Nah, itulah yang disebut perisai rezeki. Perisai rezeki itu tisunya, rezekinya adalah madu, gelasnya adalah wadahnya kita, kehidupan kita, keluarga kita, pribadi kita, dan tisu itulah perisai rezekinya. Nah, perisai rezeki ini di dalam ilmu makna rezeki disebut deodo esasa. Apa Ibu semuanya? Dosa. Jadi hari ini kita ngaji tentang dosa. Masya Allah. Bayangkan kalau saya ngundang kemarin, yuk kita belajar selesai Ramadan. Apa materinya? Materi pertama dosa. Pasti nggak ada yang masuk tuh. Kabur. Pasti nggak daftar lah, ngapain belajar dosa gitu. Tapi ketika yang disampaikan perisai rezeki, wah kayak ini tentang rezeki nih, akhirnya bergabung. Maka terima kasih banget ini untuk teman-teman dan sudah bergabung di sini, dan kami nggak niat untuk mengelabui ya, enggak ya. Tapi ini adalah bahasa yang positif yang disampaikan oleh Pak Nas untuk menarik jamaah, sehingga jamaah yang berbagai karakter itu, rata-rata jamaah itu kita semua pendosa. Yuk kita ajak bertobat dengan mengenal ilmu ini, maka ini sangat-sangat positif. Silakan dibuka Bu Siti materinya.
Nah, kalau bicara tentang rezeki itu sebenarnya sudah ada, Bapak sekalian. Setiap kita itu sudah punya rezeki. Rezeki Allah sebenarnya sudah berlimpah ruah. Maka ketika kita belum mendapatkan rezekinya, bukan berarti rezekinya nggak ada, Bapak sekalian. Rezekinya banyak, sudah siap ngantri rezekinya ini mau masuk. Namun ada perisai. Nah, perisai menghalangi, yaitu tadi tisunya tadi itu masih terpasang. Tisunya tadi dosa itu masih melekat. Jadi sekali lagi, rezekinya banyak, berlimpah ruah, namun kok kita nggak dapat rezekinya. Bukan rezekinya nggak ada, tapi karena kita pasang perisai. Perisai ini yang tadi disampaikan adalah dosa, Bu sekalian ya. Oke, langsung Bu, kita percepat aja. Nah, diibaratkan banjir. Kalau ada banjir yang datang, hanya ada satu jenis orang yang tidak terkena air. Siapa? Yaitu yang memasang bendungan atau penghalang atau perisai. Nah, kalau tadi analoginya dengan gelas dan madu, ini analoginya dengan bendungan dan banjir. Banjir, air bah yang melimpah ruah ini rezekinya, dipasang penghalang berupa bendungan, yang ini perisai rezekinya. Lanjut, Bu. Nah, maka satu-satunya jalan untuk mendapatkan air adalah buka penghalang, buka perisainya. Perisai itu bernama dosa. Maka kalau mau kita dapat rezeki berlimpah, kita nggak perlu protes sama Allah, ya Allah, rezekiku mana? Rezekiku mana ya Allah? Mana rezekiku? Kenapa nih kok saya nggak punya anak? Kenapa kok saya nggak sehat-sehat? Kenapa kok saya nggak cukup uangnya? Kenapa saya kok begini begitu terus? Persoalan-persoalan banyak ditanyakan oleh Allah, tapi kita nggak sadar bahwa ternyata ada perisai yang menempel di diri kita. Kata Allah, sebenarnya rezekimu udah banyak ini, rezekimu ini udah siap semua turun ini. Tapi perisainya buka dulu dong, baru bisa masuk. Nah, perisai itu bernama sekali lagi dosa, Bapak sekalian ya. Silakan lanjut. Nah, kisah nenek pergi umroh dengan Rp 10.000. Nah, ini kisah singkat. Mungkin Mbak Ibu sudah pernah mendengar ya. Yang sudah pernah belajar HMR pasti sudah dengar. Saya hanya mengulang singkat saja, mohon izin. Jadi, ada seorang nenek. Nenek ini hobinya ngemis. Apa, Bu? Ngemis ya. Hobinya ngemis. Ngemis itu minta nada. Tangan di bawah, nada. Hobi ini. Nah, saking hobinya, saking profesional Ibu ini tahu tempat basah dan tempat kering. Mungkin di lampu merah gitu. Terus salah satu tempat basah untuk Ibu ini minta adalah majelis pengajian. Tempat pengajian. Dan yang paling basah tempat pengajiannya Yusuf Mansur, Masya Allah. Sudahlah Pak Yusuf Mansur memberikan ilmu tentang sedekah, terus ada nenek-nenek yang minta sedekah, jadilah praktikumnya gitu ya. Maka ini tempat yang basah banget bagi si nenek gitu. Akhirnya lama-lama ketahuan nih oleh jamaah yang lain. Jamaah ngadu kepada Ustaz Yusuf Mansur. Ustaz, itu ada nenek-nenek kesini nggak ngaji Ustaz. Kesini dia mau minta Ustaz. Terus dicek oleh Ustaz Yusuf Mansur, akhirnya temulah Ustaz Mansur dengan nenek. Nek, sini Nek, bentar Nek. Ya Ustaz. Nah, ini ada yang ngadu Nek. Nenek ini kesini nggak ngaji Nek. Nek kesini ini mau minta. Iya kan Nek? Enggak Ustaz, enggak. Nggak usah bohong Nek. Ini sudah banyak yang ngadu. Jadi gini Nek, kalau nenek besok mau minta lagi, maka nenek nggak usah datang ke sini. Tapi kalau nenek besok mau ngaji, silahkan datang ke sini. Akhirnya, iya Ustaz, baik, besok ke sini saya mau ngaji. Nah, akhirnya besok si nenek ini ngaji sehari, 2 hari, sepekan, 2 pekan, sebulan, lama-lama nih gerah juga. Biasanya terima uang terus 1.000, 10.000, 100.000. Ini nggak terima uang lagi. Akhirnya suatu saat ada Ustaz Mansur, ada Ustaz Nasrullah, ada nenek, ada jamaah lain. Nenek deket ke situ, nenek ngobrol gitu. Ngoceh gitu ngomongnya. Nah, nggak tahu si Ustaz Mansur kurang sibuk. Akhirnya nenek sini, diam Nek, masih banyak ngomong. Nih, saya mau ngasih duit 250.000 Nek. Yang 190 untuk nenek bagikan sedekah, yang 60.000 untuk ongkos nenek ngasihin sedekah. Paham Nek? Nggak paham, Tat. Nggak paham. Kata nenek nggak paham karena nggak ada duitnya. Jadi nggak paham. Akhirnya karena Ustadz Yusuf Mansur sibuk, Nas, lanjutin Nas. Ustadz Yusuf Mansur, Noel, Pak Nas, lanjutin. Siap Ustadz.
Nek, pelan-pelan. Ustadz Yusuf Mansur ngasih duit 250.000. Bener kan Ustadz? Nengok Ustadznya, kagak ada Ustadznya. Nah, rupanya Ustadz Nas dijebak oleh Ustadz Yusuf Mansur, tapi jebaknya bagus. Akhirnya dengan agak terpaksa gitu ya, dengan darurat nih, Ustadz Nas ngambil dompetnya. Dirogolah uang di dompetnya, ada 300.000. Nek, sini, saya mau ngasih duit, Nek. 300.000, Nek. Ini duitnya nih. Yang 240 untuk dibagikan ke orang-orang, yang 60 untuk ongkos nenek kasih sedekah. Paham, Nek? Paham, Ustaz? Paham, Ustaz? Paham. Karena ngelihat duitnya. Ternyata karena ada duitnya cepet paham ya. Kalau ngomong sama orang ini ada buktinya nyata ini. Nah, dia paham, betul paham. Diambillah uang ini oleh si nenek. Beberapa waktu kemudian, 2 pekan kemudian tepatnya, kembali lagi nenek ke pengajian. Datang nenek sambil nangis-nangis. Nangis bahagia. Ustaz. Iya kenapa Nek? Kok nangis, Nek? Ya Ustaz, kemarin saya dikasih duit 300.000 Ustaz untuk sedekah. Saya sudah sedekahkan Ustaz. Sudah sedekahkan, bahkan saya sudah ngambil bagian saya Ustaz. Berapa tadi bagiannya nenek tadi? 60. Berapa? 60. 60.000 apal ya? 60.000 ya. Ya sampai saya keluarkan bagian saya Ustaz. 10.000-nya saya bagiin karena kekurangan Ustaz. Nah, Ustaz ternyata setelah saya bagikan Ustaz, pagi saya bagikan, besoknya Ustaz, sorenya saya dapat hadiah umroh gratis Ustaz. Sambil nangis, sambil bahagia. Masya Allah, Allah Akbar, kata Pak Nas. Akhirnya bahagialah nenek, terus dapatlah ilmu Pak Nas. Oh, ini tuh konsep ilmunya. Akhirnya Pak Nas, kisah ini beliau abadikan, terus beliau jadikan jurus, muncullah jurus perisai rezeki. Terus juga muncul jurus yang lain, langkah keajaiban. Muncul jurus yang lain, gua keajaiban. Dari satu kisah ini, Masya Allah. Ya. Satu kisah ini melengkapi semua materi-materi Pak Mas. Dan apa hikmah yang diambil dari kisah ini? Lihat, nenek seorang pendosa. Nenek itu dosa. Dosanya apa? Ngemis, minta-minta. Minta-minta bukan dosa. Di beberapa hadis disebutkan, orang yang minta-minta nanti di akhirat, maka badannya berdiri tanpa daging. Hanya ya. Jadi seperti itu, nggak ada dagingnya kita. Hanya tulang-tulang aja, hanya kerangka aja, hanya tengkorak aja. Nah, akhirnya si nenek berdosa, terus nenek dipaksa oleh Ustadz Mansur untuk tobat. Kalau kamu masih gini lagi nggak usah ngaji. Kalau mau ngaji beneran, jangan minta-minta. Siap, tobatlah nenek. Tobat, ngaji. Ya ini rupanya ini sudah dicatat oleh Allah, sudah dilihat Allah. Akhirnya diuji oleh Ustadz Yusuf Mansur. Diuji apa? Kejujuran. Diuji kasih uang. Bayangkan, andaikan nenek mau uang itu diambil nenek sendiri, nggak ada yang tahu. Siapa yang tahu? Siapa yang kenal nenek? Tapi nenek jujur, obatnya serius, nasuha gitu obatnya. Diambil uang itu dibagiin benar-benar, bahkan sampai si nenek ini ngambil bagian dia. 10.000 dikasihin ke orang yang belum kebagian. Dari sinilah nenek berdosa, nenek lain, akhirnya nenek dapat hadiah berupa umroh. Dia. Baik, Bu sekalian, coba lanjut ke Bu Siti. Itu kisah nenek ya tentang dosa. Kenapa sih kok dosa jadi persoalan, jadi bahan kita hari ini? Ternyata karena Allah berfirman dalam Quran surat 71, surat Nuh ayat 10-14, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Siapa nih yang ngomong nih? Nabi Nuh. Nabi Nuh ngomong pada kaumnya, saat itu kaumnya ingin hujan, ingin rezeki yang banyak, hujan, akhirnya kalau begitu minta ampunlah kamu kepada Allah. Karena datangnya masa ini karena dosa-dosamu, dosa kalian semua, penyembah berhala dan sebagainya gitu. Akhirnya diminta oleh Nuh, mohon ampunlah kepada Allah, tobatlah. Maka kata dalilnya, niscaya Dia akan mengirimkanmu hujan kepadamu dengan lebat. Yursilis sama alaikum midrar. Kalau kamu minta ampun, hujan akan Allah kirimkan. Terus nggak cukup hujan.
Wa yumditkum bi amwal wa banin wa yaj'alakum jannat wa yaj'alakum anhar. Dan membanyakan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untuk sungai-sungai. Masya Allah. Jadi ternyata kalau mau dapat rezeki banyak itu sekalian bukan lembur, ya, bukan pagi-pagi pulang maghrib, bukan pagi-pagi pulang jam 10 malam, bukan. Tapi ini nih, minta ampun kepada Allah. Kalau minta ampun kepada Allah, hujan diberikan, bahkan di sini disebutkan harta, anak-anak, kebun-kebun, sungai-sungai, Masya Allah. Jadi mudah, secara cerdas kita mendapatkan harta, mendapatkan rezeki apapun adalah dengan beristighfar, bukan ngelembur sekali lagi. Jadi kalau ada yang sekarang ini hobinya ngelembur ya, udah nggak ngurusin suami, udah nggak ngurusin anak-anak, akhirnya ngelembur sehari full, tambah lagi semalam lagi full, nggak masain sahur, nggak puasa, Masya Allah, itu bukan keberkahan sekalian. Tinggalkan itu, kurangi yang seperti itu, fokus ke minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dalam ayat berikutnya Allah tanya, malakum la tarjuna liwaqar. Mengapa engkau tidak percaya? Jadi banyak manusia, kita saya, ibu-ibu sekalian, masih belum yakin kalau istighfar itu membuka rezeki. Masih belum yakin. Buktinya apa? Buktinya dosa terus, dosa lagi gitu. Besok dosa lagi. Udah tobat nih Allah. Saya tobat ya Allah, sudah ngomongin orang, sudah nyakitin orang ya Allah, saya tobat. Besok nyakitin orang lagi, ngomong lagi, tobat sambel. Nah, inilah maka kata kalau kita rezeki cukup, istighfar tuh udah selesai. Nah, kenapa kok kamu nggak percaya? Padahal kata Allah, wa qad khalaqakum atwar. Padahal Dia sesungguhnya menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan. Buat kita itu dari air mani, dari segumpal darah, dari segumpal daging, terus dari tiupan eruh, panjang prosesnya, nggak pendek. Sementara kalau Allah ngampuni, gampang banget. Kun fayakun, Allah, saya ampuni engkau, selesai. Nah, kok nggak percaya? Orang ngitain kita aja prosesnya panjang, masa Allah nggak mau ngampuni kita nggak bisa, lebih bisa lagi. Jadi jemaah sekalian, maka pegangilah dalil ini untuk kita fokus pada membuka perisai rezeki. Oke, saya tanya. Kalau gitu pertanyaannya, tanya semua di depan. Oke, Bu Siti, tanya depan Bu Siti. Kita tanya depan ya. Kalau saya tanya, ini jawabannya begini ya, jawabannya buka perisainya. Oke ya, jawabannya buka perisainya, gitu ya. Pertanyaannya adalah, mau hidupnya ajaib, buka perisainya. Oke, moodnya dibuka, ngomong sambil praktek tangannya ya. Oke, saya tanya ya, jawabannya buka perisainya. Mau rezeki berkah berlimpah? Buka perisai. Mau badan sehat walafiat? Buka perisainya. Mau keturunan soleh solehah? Buka perisainya. Mau masuk surga? Buka perisainya. Mau semuanya? Buka perisai. Itu aja Bu sekalian. Gampang kan? Gampang. Nah, apa hubungannya sekarang perisai rezeki dengan Ramadan? Nah, ini baru materi kita. Lanjut Bu Mbak Siti. Ya, sebentar. Ini gerakan makanan. Nah, ketika engkau berhati-hati dari dosa, maka kau akan merasakan surga sebelum surga yang sebenarnya. Kenapa kita harus hati-hati, Bu sekalian? Nggak mudah. Kita manusia biasa ini nggak mudah untuk bersih dari dosa. Kita cukup hati-hati aja. Kenapa harus hati-hati? Nah, ibu-ibu, siapa di sini ibu-ibu yang nggak pernah belanja lagi? Ada? belanja. Nggak ada yang nggak pernah belanja ya? Belanja suaminya, gitu, atau pembantunya, atau anaknya. Ada nggak yang ibu-ibu di sini nggak belanja lagi? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Belanja semua ya. Termasuk banyak sayur. Oke, contoh banyak cabai. Cabai kilo, ya. Cabai sekilo. Bu, beli cabai sekilo, Bu. Iya, Pak. Dikasih nih. Cabai sekilo. Ternyata jatuh. Ditimbang jatuh tuh. Pluk, satu ke bawah. Terus diambil.
Diambil, jatuh timbangannya, diambil, taruh lagi kita, nggak ngomong-ngomong. Ya, jadi cabai itu bukan hak kita. Jadi cabai itu adalah memang Allah jatuhkan dan memang itu bukan hak kita. Itu ada kelebihan dari timbangan. Jadi seperti itu. Maka ketika seperti itu, hati-hati kita. Bu, ini jatuh Bu ya. Ini saya ambil ya, saya masukin timbangan. Boleh Bu? Izin ya. Oh iya Bu, nggak apa-apa. Itu punya Ibu. Halal. Tapi kita nggak ngomong tadi, kita ambil aja, kita angkat masukkan sini. Ternyata ibu yang lihat, ibu ini udah timbangannya lebihin, masih juga ngambil. Mending begitu. Ada yang ngambil, udah ditimbangin gede-gede, masih, Bu, nambah lagi ya 2. Ambil lagi cabainya 2, masukin ke kantong kita. Nah, itu jadi rezeki Bu sekalian. Hanya sepele, ringan. Hanya seperti itu. Artinya apa? Hati-hati dari dosa itu benar-benar. Contoh belanja. Kadang-kadang kita melek mata aja sudah dosa potensinya. Apa? Begitu melek mata ada kucing. Ternyata kucing pipis sembarangan di depan rumah kita. Begitu melek mata nih, aduh bawa apa ini? Udah marah-marahin kucing, tendang kucing, lempar kucing, dosa bisa. Bangun tidur itu. Atau bangun tidur, buka pintu, ternyata ada tikus di depan rumah kita. Nah, tikus ini kurang ajar bener. Belum ngapa-ngapain nih, belum, udah ambil sapu mukul tikus. Masya Allah. Potensi dosa setiap saat, sekalian, setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Belum kita ngajar, belum kita bekerja, belum kita bisnis, belum kita ngelayanin keluarga, anak-anak. Potensinya dosa semua, Masya Allah. Maka wajar, Pak Anas mengajarkan, ketika engkau hati-hati dari dosa, maka kau akan merasakan surga sebelum surga yang sebenarnya. Mau, Bu sekalian? Mau. Oh, Masya Allah. Maka semangat, harus hati-hati dari dosa. Mau apa-apa hati-hati. Belanja tadi itu belanja hati-hati mulai sekarang. Hati-hati. Ngomong hati-hati. Kita mau negor binatang hati-hati. Bahkan kami di rumah sekalian, saking kami ingin hati-hati dari dosa menyakiti makhluk lain, kami pasang kelambu Bu sekalian. Itu kayak kelambu gitu ya, kayak kelambu supaya apa? Nggak ada nyamuk tersakiti. Dulu kami beli baygon gitu, sempat protein. Bayangin, nyamuk nggak ngapa-ngapain kita, udah mati duluan sama baygon. Betul nggak? Nyamuk belum nyerang kita itu, baru datang aja dia datang, wah nyamuk banyak amat ini, nyamuk kita aja enggak, semprotin matiin. Masya Allah. Ada kita hati-hatinya, ada yang pasang kelambu. Pasang kelambu aja, Mi. Kenapa pasang lampu? Pertama aman, kita nggak gigit nyamuk, kita nggak bunuh nyamuk. Andaikan nyamuk itu gigit ke kita, paling setetes nggak nyampe, Umi. Dan kita doa kepada Allah dilindungi dari bahaya kita nyamuk. Nyamuk biar gigit, tapi kita terlindungi aman dari bahayanya. Kenapa, habis kalian? Karena sebenarnya Allah datangkan nyamuk, Allah datangkan kucing di rumah kita, Allah datangkan binatang-binatang rumah kita, itu sedang mengambil rezekinya, mengambil takdir rezekinya. Di sana ada rezeki-rezekimu di sana, datanglah ke sana. Maka kita berikan rezekinya. Andai kan kita nggak suka, nggak nyaman, ngomong baik-baik. Wahai semut-semut, ini bukan rumahmu semut-semut, silakan geser ke rumah sana yang lebih nyaman itu. Ngomongin nggak apa-apa. Dulu kami semut itu saya siram, pakai minyak mampu, dibakar, Masya Allah, disiram air panas, Masya Allah. Ya. Itu potensi. Itu baru urusan dengan makhluk lain, apalagi dengan urusan yang lainnya, manusia. Lanjut Bu Siti. Nah, ini dia nih. Ramadan dan perisai rezeki. Paham ya sekalian ya? Tadi kita udah belajar tentang perisai rezeki. Perisai itu dosa, semua manusia itu berdosa. Maka kita sangat bersyukur, gembira sekali, bahagia bertemu Ramadan. Katakan semuanya. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Kau sampaikan umurku pada hari ini ya Allah. Kau sampaikan umurku pada hari ini ya Allah. Penghujung bulan Sya'ban ya Allah. Penghujung bulan Sya'ban ya Allah. Sampaikan ya Allah, kami pada bulan Ramadan ya Allah. Berikanlah kami bulan Ramadan ya Allah. Amin ya Allah. Lihat teman sekalian. Mengapa pentingnya Ramadan? Ramadan itu rangkaian ibadahnya, pahala-pahalanya adalah membuka perisai rezeki.
Kita manusia berdosa, didatangkan oleh Allah Ramadan yang mulia, yang aktivitas ibadah itu mengampuni dosa-dosa kita semua. Kenapa kita nggak bahagia? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita sedih? Aduh, Ramadan lagi. Aduh, ini lagi. Nggak ada happy-happy-nya. Udah, mulai nih mikirnya bermacam-macam. Kita harus happy. Happy, kenapa happy? Sekali lagi, lihat. Dari yang pertama. Tarawih membuka perisai rezeki. Hadis Bukhari Muslim, barang siapa melaksanakan sholat tarawih pada malam Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala kepada Allah, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Masya Allah. Tapi syaratnya tarawihnya di satu bulan. Jangan semalam aja tarawihnya, Bu ya. Tarawihnya malam pertama sama terakhir aja lah, tengah-tengah tarawih. Yang nggak berlaku hadis ini. Hadis ini berlaku tarawihnya itu sebulan penuh. Maka lakukan tarawih, maksimalkan tarawih ini. Nanti di materi LOP akan dibahas oleh Bunda Dina. Jadi LOP yang pertama nanti adalah tarawih ini. Karena tarawih menghapuskan perisai rezeki. Lanjut Bu Siti. Ya. Bentar. Kenapa nggak bisa ya? Oke, lanjut ya. Nah, nih. Puasa juga membuka perisai rezeki. Hadisnya sama bunyinya, riwayatnya sama, hanya yang satu man qoma, yang dua man soma. Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Lihat, tarawih mengampuni dosa. Puasa mengampuni dosa. Malam tarawih dapat ampunan dosa, siang puasa dapat ampunan dosa. Masya Allah. Kita kenapa kita nggak senang? Kenapa kita nggak sambut begitu semangat Ramadan ini? Kita bersyukurlah dulu sekarang sudah masuk di kelas ini, di grup ini. Ada 17 orang yang bergabung. Bersyukur alhamdulillah. Saya juga kali ini menyampaikan jurus ini. Beberapa tahun yang lalu anak nggak fokus gitu. Sekarang kok rasanya Allah Ramadan ini kok greget banget gitu loh. Harus maksimal nih ada saya. Yuk kita adakan ini, ajak seorang orang semuanya untuk LOP Ramadan terbaik. Alhamdulillah, qadarullah kita bisa bertemu di kelas ini. Jadi lihat puasa, tarawih membuka perisai rezeki. Yang ketiga, sholat 5 waktu membuka perisai rezeki. Lihat, Masya Allah, hadis dari Bukhari Muslim. Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah satu di antara kalian, lalu dia mandi dari air itu setiap hari 5 kali. Apakah akan tersisa kotorannya? Walau sedikit? Para sahabat menjawab, tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya. Maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengannya lah Allah menghapuskan dosa. Masya Allah. Lihat, kenapa sehubungan sholat 5 waktu dan Ramadan? Karena Ramadan itu pahala-pahalanya dilipat gandakan Ibu sekalian. Sholat wajib, pahalanya 70 kali kebaikan. Sholat sunnah, pahalanya setara dengan wajib. Nah, bayangkan, kita mengajarkan sholat 5 waktu, diampuni dosa-dosanya di hari biasa. Di Ramadan 70 kali dosa-dosa kita diampuni. Masya Allah. Ya Allah. Sholat 5 waktu itu sekalian. Keren. 5 waktu sholat zuhur, tepat waktu, salatnya tepat waktu ya, tepat waktu. Enggak sholat zuhurnya jam 3 sore enggak ya. Asalnya jam 6 enggak. Isanya jam 12 enggak, subuhnya jam 7 enggak ya, enggak begitu-gitu. Pokoknya yang tepat waktu. STW, sholat tepat waktu. Kita harus STW apa? Sholat tepat waktu. STW. Azan kumandang, tinggalkan yang lainnya. Fokus ke ibadah sholat. Kenapa? Pas azan kumandang, Allah Akbar, alhamdulillah Allah. Engkau berikan fasilitas untukku membuka perisai-perisai rezekiku ya Allah. Segera berburu datangi panggilannya. Kesempatan. Ini di hari biasa, sekali lagi, dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah. Di Ramadan, janji Allah 70 kali kebaikan. Berarti 70 kali lebih dosa-dosa kita diampuni Allah. Masya Allah, begitu bahagianya kita ke Ramadan. Semoga Allah benar-benar hadirkan Ramadan untuk kita. Amin. Lanjut, Bu Siti. Ya. Lanjut, masih sholat 5 waktu. Quran surat Hud, ayat 111. Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang. Pagi itu subuh, petang itu asar. Dan pada sebahagian permulaan daripada malam. Malam itu maghrib dan isya. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa, perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang yang ingat. Lihat, bagi orang yang ingat, ketika kita ingat sholat, ingat waktu sholat, ingat tepat waktu sholat,
ingat khusyuan sholat, maka sholat itu menjadi benar-benar penghapus dari rezeki kita. Lihat, kebaikan menghapuskan keburukan. Kita habis berdosa pagi nih, habis ngantor marah-marah, ngajar marah-marah dengan anak-anak kita, ada yang kita berdosa. Datang zuhur, Allah Akbar, alhamdulillah Allah, ini saatnya mau rezeki. Pas zuhur sebelum sholat, kita niatkan dulu sebelum sholat, ya Allah, tadi saya berdosa, Allah sudah menyakiti anak-anak didik saya, Allah ampuni dosa-dosaku ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Sholat ini menghapuskan dosa-dosaku sebagaimana janjimu ya Allah. Baru niat sholat, zuhur, Allah Akbar. Insya Allah dosa-dosa kita tadi terhapus dengan kebaikan kita berupa ibadah sholat. Masya Allah. Terus di hadis Bukhari Muslim. Nah ini nih. Antara sholat 5 waktu, antara Jumat yang satu dan Jumat berikutnya, antara Ramadan yang satu dan Ramadan berikutnya, di antara amal-amal tersebut akan diampuni dosa-dosa selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Masya Allah. Jadi syaratnya tadi kita diampuni dosanya tadi saat kita jauhi dosa besar. Tapi kalau kita sholat jojong, aktif, tapi dosa besarnya terus digembeng terus, dikepal terus, kapan terus, mungkin nggak berlaku di sini. Karena di sini berlakunya untuk dosa yang selama dosa besar dilakukan. Dosa yang tadi pagi habis marahin orang, terus johor tadi ada nggak inget kita makan sesuatu bayarnya kurang gitu ya, nggak inget bang nggak bayar, Allah tadi saya belum bayar, Allah bayar, ampuni dosamu ya Allah, dosa cukup ya Allah. Pada asar niat lagi. Terus demikian, setiap sholat itu menghapuskan dosa di antaranya. Demikiannya Ramadan misalnya. Maka kami semangat banget Ramadan terbaik hari ini, apa yang akan kita jumpai ini jadi Ramadan terbaik. Harapannya nanti ketemu lagi Ramadan terbaik. Ramadan terbaik A bertemu Ramadan terbaik A, di antaranya dihapuskan dosa-dosanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Good, Bu Siti yang baik hati. Lailatul Qadar menghapus dosa rezeki. Masya Allah. Lihat hadis ini yang paling saya belakangkan ini yang paling dalam. Lihat, hadis Tirmizi. Aisyah radhiyallahu anha berkata, wahai Rasulullah, bagaimana bila aku mengetahui malam Lailatul Qadar? Apa yang harus aku ucapkan ya Rasulullah? Ucapkanlah, Allahumma innaka afun tibul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan suka beri maaf, maka maafkanlah aku. Masya Allah. Lihat, apa pesan Rasulullah? Apa hikmah dari hadis ini? Bisa pahami, Bu Isan? Coba saya minta responnya nih. Apa hikmah dari hadis yang ketiga ini? Boleh? Tadi kan kita berdosa tuh, ya. Berdosa, terus sholat menghapuskan dosa, puasa ngapusin dosa. Nah, sekarang Lailatul Qadar ini juga pilihannya minta ampunan. Apa yang tersirat dari pesan ini? Ada yang bisa bantu? Ya, Ibu, mungkin ada yang bisa bantu jawab. Oke, sudah jam tengah lewat. Oke, baik ya, biar penasaran aja. Alhamdulillah, insya Allah udah bisa jawab, tapi masih malu-malu. Ya, baik ya. Anda bantu. Ini yang saya yakini banget, saya pegang benar. Ternyata Ibu sekalian, padahal Allah telah berjanji, Rasul menyatakan malam kemuliaan itu, malam Lailatul Qadar itu, doa-doa kita dijabah. Minta apapun dijabah. Kalau kita ketemu malam Lailatul Qadar, minta apapun. Tapi Rasul menyuruhnya apa? Engkau minta ampun Aisyah. Enggak nyuruh minta dunia, minta ampunan. Ini menggambarkan bahwa manusia benar-benar makhluk pendosa. Bahwa manusia benar-benar hamba-hamba yang penuh dosa, yang dosanya banyak banget. Diampuni, tarawih diampuni, puasa diampuni, sholat diampuni, belum cukup membersihkan dosa-dosa kita. Sadar nggak, Ibu sekalian, kalau dosa kita ini banyak? Sadar ya? Sadar ya? Sadar. Maka kita banyak, sadarkan dosa kita ini banyak. Nah, maka pesan ini mengisyaratkan bahwa manusia itu benar-benar berdosa. Kalau suruh minta yang lain, nggak usah minta yang lain-lainnya, minta ampunan aja. Mudah minta lain. Kalau suruh minta, kalau sekarang ada suruh minta nih, ini saya bisa nemuin kamu ke Lailatul Qadar. Kamu minta apa?
Nggak usah mikir yang lain-lain, mau haji, mau umroh, mau uang, mau apa, enggak, mau jabatan, mau anak, enggak. Minta apa? Ampunan. Ampunan aja. Nah, di sini teksnya bukan ampunan sekalian, tapi maaf. Ampun. Ucapkanlah Allahumma innaka afun. Ya Allah, sungguhnya Engkau pemaaf dan suka sekali memberi maaf. Maka maafkanlah aku. Kenapa bukan ampunan? Ternyata sekalian, ini beberapa ulama anak pernah ikut kajian-kajiannya, rahasia kenapa Allah memilih ucapan Allahumma innaka afun bukan Allahumma ghafurun gitu, tapi afun, karena kalau diampuni itu ada nama dosanya sekalian. Ini misalnya ini kata malaikat Raqib Atid ya. Ini malaikat Atid nyatat si Solihin berdosa hari ini. Dosanya ini nama dosanya. Ini dosanya 100 misalnya. Diampuni Allah. Dosanya masih, nama dosanya masih ada, nilai dosanya 0. Tapi kalau Allah maafkan, Solihin dosa hari ini, nilai dosanya sekian, dimaafkan, berarti dihapus. Nama dosanya nggak ada, nilai dosanya 0. Inilah pentingnya kita minta dihapus dosa oleh Allah. Maka saat nanti Lailatul Qadar datang, berburulah kita Lailatul Qadar itu adalah nanti materi gua keajaiban insyaallah. Terus minta ampunlah kita kepada Allah. Minta maaflah dalam doa ini. Bayangkan sekelas Aisyah, istri Rasulullah, anak Abu Bakar, dimintanya ini. Lah kita siapa gitu ya. Masa Allah minta mobil ya Allah, Lailatul Qadar datang saya minta mobil ya Allah. Gampang sekali Allah memberikan mobil untuk kita. Tapi apakah di surga nanti mobil dibawa? Apakah nanti kita akhirat masuk surga? Nah tentu kan, karena syarat masuk surga adalah bersihnya kita dari dosa-dosa. Maka jamaah sekalian, bersyukurlah kita akan menghadapi Ramadan dan pentingnya Ramadan untuk membuka persepsi rezeki. Maka jangan mati dulu sebelum Ramadan berlalu. Minta pada Allah ya. Ya Allah, hidupkan saya Allah, temukan Ramadan ini, andaikan Engkau akan cabut nyawaku ya Allah, selesaikan Ramadan ini ya Allah gitu. Andaikan Engkau udah mau siapkan Kau cabut ruhku ini siap ya Allah, tapi selesaikan dulu Ramadan ini ya Allah. Nawarlah udah Allah ya, nawar. Andaikan Engkau nawar Allah, selesai Ramadan ini, saya ingin menghapuskan dosa saya Allah, ampun dosa ya Allah, maksimalkan. Baik, itu materi dari Ana sekalian. Insya Allah cukup padat nih, dikebut-kebut sampai jam 17.43 ya alhamdulillah. Ternyata bisa juga mau menyampaikan materi ini dengan semangat, dengan bahagia dan happy. Insya Allah anak sendiri semakin paham, semakin semangat, dan harapan ini menular kepada ibu-ibu semuanya. Kalau kurang lebih mohon maaf ya. Semangat untuk kita buka persediaan rezeki dengan setiap amal kita, sholat, puasa, doa, berzikir, siap semuanya, niatkan minta ampun Allah Subhanahu wa taala. Menghadapi sholat 5 waktu, semangat sekalian. Sekali lagi setelah acara ini, tanamkan dalam hati, ya Allah, saya akan STW, ya Allah, sholat 4 waktu. Saya nggak akan nunda sholat waktu, ya Allah. Saya akan sholat zuhur pas begitu azan berkumandang selesai, ya Allah. Saya akan sholat asar, maghrib, isya, subuh di awal waktu, ya Allah. Mudah kan? Niatkan itu dulu. Kalau niat ini sudah dimudahkan, maka Allah akan mudahkan jalan yang lainnya. Kalau kita jalan menuju Allah itu mudah, maka Allah memudahkan kita menuju yang lain-lainnya. Barakallahu fiik, kurang lebih mohon maaf, adalah mohon ampun. Kembalikan kepada Bu Siti. Ana akhiri sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audionya Bu Siti, audionya. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak buat Pak Solihin atas materinya luar biasa. Jelek banget nih di hati nih. Banyak banget kita yang masih perisai rezekinya atau dosa-dosa kita yang harus dibuka. Mungkin kita masih banyak yang lalai untuk sholat tepat waktunya, masih entar dulu gitu. Apalagi yang kayak di Jakarta itu kan di perjalanan pulang kerja itu macetnya luar biasa, penuh luar biasa, nikmat luar biasa. Kadang-kadang masih banyak
dari kita yang masih entar dulu deh gitu. Jadi Masya Allah itu yang benar-benar tadi tuh teguran banget lah buat kita semua bahwa selama ini kenapa doa-doa kita mungkin belum dijabah oleh Allah karena mungkin ternyata perisainya belum dibuka gitu. Terima kasih banyak buat Pak Solihin dan ibu-ibu sekalian. Untuk materi pertama hari ini sudah sore hari ini sudah selesai. Nanti kita istirahat dulu, kita break dulu, nanti lanjut lagi, kita masuk lagi ke kedua Ba'da Isya. Jam 19.20 saya sudah buka Zoom-nya, nanti Bapak Ibu sekalian bisa bergabung kembali. Sekian dari saya untuk materi pertama, mohon maaf, sekian dari kami untuk materi pertama. Kita istirahat dulu, bersiap-siap menyambut ibadah sholat maghrib. Nanti kita bergabung lagi pada Isya. Terima kasih banyak. Nanti ada lagi yang mau disampaikan Bu Dina? Izin Bu Siti. Ya. Bu Dian enggak Bu Dian? Bu Bunda Dina ada, Pak. Ada Bu Dina. Ada. Bu Dina, nanti Ya, langsung Bu Dina aja ya, LOP langsung periksa rezeki ya. Langsung kirim data ya. oh, boleh siap. Siap ya? Siap. Materinya udah ada kok, kan kalian udah belajar. Belum disampaikan juga orangnya udah pada pinter ini. Iya, jadi nanti 2 sesi berikutnya Ana serahkan ke Bunda Dina karena malam ini ada acara nih. Maka anak Metro ini ternyata ada acara, Masya Allah, di luar schedule kita. Jadi kebetulan materinya beriringan, itu sangat pas banget LOP ditambah dengan disiplin kata, sangat pas banget. Nanti Bunda Dina yang menyampaikan Insya Allah, saya nanti sambil menyimak aja. Karena ada agenda, mohon dimaafkan banget ini ya. Nanti Ana rapelnya di Gua Keajaiban dan Jalan Putala. Oh siap. Ya, siap. Gua Keajaiban nanti Ana rapel, terus Bunda Dina masuk lagi ke yang Terumbu Karang. Oh baik. Jadi malam hari ini nanti materi kedua dan ketiga yang langsung disampaikan oleh Bunda Dina ya. Karena Pak Solihin berbarengan ada acara lain, jadi nggak apa-apa. Besok masih ketemu lagi dengan Pak Solihin kita. Terima kasih banyak. Selamat beristirahat, Bapak Ibu sekalian. Nanti kita jumpa lagi Ba'da Isya. Mohon maaf jika ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa nanti Mbak Abis Isya ya, Ba'da Isya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.